Halo vlogger, halo viewers, halo youtuber, kembali lagi di channelnya Jen Theodora. Kali ini saya mau cerita sedikit dan mau tanya-tanya Jen juga. Kalau kamu Jen, cita-citanya mau jadi apa? Sayang, cita-citanya mau jadi apa? Ya, Jennya masih bingung ya cita-citanya mau jadi apa. Tapi di sini saya mau berbagi tips and trick buat kamu fresh graduate yang sudah lulus sarjana yang ingin terjun ke dunia perbankan. Saya mau kasih tips and triknya gimana caranya supaya kita bisa kerja di bank. Sebelumnya saya mau cerita dikit. Kalau bank itu kan, ini kita bukan bank itu kan ada dua, bank swasta atau bank pemerintah ya, seperti itu. Eh, di sini saya tidak bercerita bagaimana caranya masuk ke Bank Indonesia, tidak, karena saya tidak kompeten untuk menceritakan hal tersebut. Nah, gimana caranya kita bisa kerja di bank pemerintah atau di bank swasta? Nah, setelah lulus kuliah tuh, kalau kamu memang berkeinginan untuk menjadi seorang yang aktif atau bekerja di dunia perbankan, kamu harus tentuin tekad kamu dulu gitu. Kayak kamu tentuin, aku nih mau kerja di perbankan nih nanti. Kamu fokus dulu ke situ. Ya, setelah kamu lulus kuliah, kamu tuh harus siapin CV kamu. CV itu kurikulum vitae, pokoknya semua berkas aplikasi lamaran pekerjaan kamu harus siapin dulu. Kamu siapin. Nih, kita cerita bank pemerintah dulu. Kalau misalnya kamu mau masuk salah satu bank pemerintah, misalnya bank X gitu, kamu mau ikut jalur ODP-nya misalnya. Atau kalau jalur ODP itu kalau di perusahaan tuh MT ya, manajemen training. Kalau ODP itu Officer Development Program. Biasanya bank-bank pemerintah punya itu. Nah, kamu harus mulai sebelum kuliah, kamu harus giat dulu cari itu, cari informasi. Kalau kamu buka corporate webnya banknya, kamu lihat di bagian career, situ banyak ya, kamu bisa cari situ. Jadi setelah kamu lulus kuliah, kamu fokus cuman ngelamar ke perbankan aja. Kamu fokus ngelamar ke perbankan. Jadi kamu nggak usah ngelamar ke perusahaan lain kalau kamu memang berniat kerja di bank gitu. Nah, misal nih ada bank X buka ODP gitu, kamu harus siapkan diri dulu dong. Jadi kan di era digital sekarang tuh semua sistem online ya. Jadi kamu harus punya juga CV dalam bentuk soft copy. Jadi nanti ketika kamu mau upload, kamu udah punya, udah ready semua. Nah, kamu juga harus siapin diri kamu untuk bahas-bahas soal yang berhubungan untuk masuk ke bank tersebut. Misalnya tes potensi akademik, kamu belajar psikotes atau apa seperti itu. Kamu belajar, jadi kamu sudah siap dengan materi-materi itu, kamu sudah familiar dengan materi-materi ujian tersebut. Oke. Lalu kamu juga harus searching-searching juga di komunitas-komunitas online, misalnya di Kaskus gitu. Misalnya penerimaan bank ini biasanya itu ada dibahas di Kaskus, ada grupnya yang bahas itu. Kamu tanya-tanya apa yang diperlukan, seperti itu. Itu kalau kamu masuk bank pemerintah. Sama juga kayak di bank swasta juga ada, sama seperti itu juga via online. Nah, tapi sebelumnya kamu juga harus tahu posisi-posisi yang ada di perbankan itu apa. Nah, nggak semuanya kan punya ada jalur ODP-nya, ada juga yang melalui jalur frontliner gitu ya. Kamu harus mulai dari awal dulu. Kalau ODP itu kan dia bakal diproyeksi bakal jadi calon-calon pemimpinnya gitu ya, dengan prestasi-prestasi yang harus dibuatnya nanti. Tapi bisa kok masuk ke perbankan itu kita melalui frontliner. Jadi jabatan posisi-posisi di bank itu ada macam-macam ya. Ada bagian operation, ada bagian bisnis, ada bagian support. Nah, kalau operation itu dia misalnya frontliner, teller, CS itu operation ya, ada back office juga seperti itu. Kalau bisnis dia biasanya ada dua, ada funding, ada lending. Kamu harus tahu dulu itu teller tugasnya apa, customer service tugasnya apa gitu. Jadi nanti kamu ketika di interview kamu tahu, kamu juga harus tahu produk-produk perbankan, kamu bisa baca. Atau ketika kamu menaruh suatu bank, kamu buka corporate webnya bank tersebut, kamu baca, oh ternyata produk bank ini. Jadi kamu nanti kalau ditanya si interviewernya itu nggak diam gitu, tahu jawab. Nah, kamu juga harus tahu tugas teller ya. Tugas teller itu kan pada dasarnya adalah melayani transaksi nasabah. Kalau customer service, dari katanya saya customer service, misalnya melakukan pembukaan rekening, melayani keluhan nasabah, membuka tabungan, eh, membuka rekening untuk deposito yang seperti itu. Nah, kalau itu tadi yang frontliner ya.
Lalu ada juga yang di bagian back office. Back office itu dia berhubungan juga dengan frontliner, tapi kalau frontliner kan langsung berhadapan dengan nasabah. Kalau back office dia support untuk frontlinernya gitu, back operationnya, back office operationnya. Itu kamu juga bisa cari tahu tugas-tugas back office-nya apa. Apakah dia di bagian accounting, bagian general affair, seperti itu. Nah, lalu yang saya bilang tadi ada lagi bagian di namanya bisnis. Bisnis itu ada funding, ada lending. Nah, ini tugasnya adalah sebagai marketing. Marketing kalau yang funding dia biasanya kita harus mencari nasabah seperti itu. Kalau yang lending kita bisa menyalurkan kredit, cari mana nasabah yang potensial untuk kita berikan kredit seperti itu. Kamu harus tentuin dulu passionnya kamu di mana. Kamu mau jadi frontliner, mau jadi back office, atau mau jadi marketing, funding, atau lending. Nah, itu dulu yang harus kamu pahami. Jadi ketika kamu di interview kamu bisa tentukan sikap kamu, saya mau jadi ini gitu, seperti itu. Jadi kamu kalau ada lamaran nggak semua kamu masukin, yang memang fokus yang sesuai dengan passion kamu. Itu dia. Lalu kamu harus cari tahu lagi informasi yang sebanyaknya tentang penerimaan di bank manapun gitu. Jadi kalau kamu mau fokus kerja di perbankan setelah kamu lulus fresh graduate, kamu fokus cari kamu mau jadi apa, seperti itu. Jadi kamu nggak usah lagi ikut yang namanya penerimaan CPNS, penerimaan perusahaan lain seperti itu. Kamu fokus untuk nyari sebagai pekerja bank, itu aja. Lalu bank itu kan kategori industri yang menawarkan jasa ya, jadi memang dia agak kita harus punya kemampuan untuk menawarkan jasa. Misal nih kita jadi frontliner, kita juga harus punya kualifikasi diri yang banking style gitu. Nah, teman-teman harus siapkan lah gimana caranya supaya diri kita itu qualified untuk banking style. Misalnya dari penampilan kita, rambut kita rapi kalau untuk yang laki-laki, lalu pakaian kita rapi, sepatu kita semir seperti itu, wajah kita bersih, kita wangi, nggak bau apek gitu ya. Kalau untuk yang wanita mungkin kita bisa tata diri kita, riasan wajah kita gimana, rambutnya gimana, apakah kita mau mensiasati supaya rambut kita terlihat rapi, pakaian kita juga itu nanti akan dilihat waktu interview. Itu adalah salah satu poin penting. Kita banking style nggak, eye catching nggak, karena kan kita mau menawarkan produk-produk perbankan. Jadi kita harus bisa meyakinkan si nasabah itu agar dia mau jadi nasabahnya bank kita gitu. Lalu untuk yang itu yang mau saya sampaikan. Jadi teman-teman kalau memang mau fokus ke perbankan, siapkanlah mengenai materi-materi perbankan itu. Kenapa? Kamu mau bilang sesuatu? Apa Jen? Kamu mau bilang sesuatu? Kamu mau kerja di bank? Tidak? Kamu mau kerja di mana? Nah, terus saya mau bilang juga, kebanyakan ketika kita misalnya dipanggil interview nih untuk menjadi frontliner atau apalah, atau marketing, atau ikut ODP lah. ODP itu kan banyak rangkaian tesnya, mulai dari screening berkas, tes potensi akademik, wawancara HRD, tes psikotes, wawancara user, medical check up, sampai ke offering kontrak kerja gitu. Kita jangan berharap besar kita lulus di situ. Jadi kita nggak usah terlalu berharap banyak, karena kalau kita nggak lulus kita nanti bisa kecewa. Kalau kamu sudah ngelamar satu bank, kamu sudah memaksimalkan, walaupun kamu nggak lulus, kamu jangan kecewa terlalu berat, karena masih banyak bank-bank lain yang bakalan menerima kamu kalau kamu memang qualified untuk bekerja di bank. Jadi jangan terlalu banyak berharap, kamu harus tetap fokus, berusaha perluas jaringan pergaulan kamu, informasi kamu, supaya kamu tidak ketinggalan informasi. Jadi sekarang tidak usah ragu lagi untuk bisa melamar ke perbankan, karena semuanya sudah ada di internet. Kamu bisa belajar dari YouTube cara membuat CV yang bagus, yang menarik. Itu dia. Jen, ada mau bilang sesuatu, Jen? Kamu mau kerja di mana, Jen? Mau saya interview Jen dulu ya. Kamu mau kerja di mana, Jen? Di mana? Di bank? Mau kerja di bank? Kenapa kamu diam? Coba saya tanya lagi. Kamu mau kerja di mana? Kamu mau kerja di mana? Kamu mau kerja di mana? Dia tidak mengerti bahasa saya mungkin. Hagu bu 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 gagu bu 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 bu. Hagu bu 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 bu.
Kamu nggak mau jawab? Ya dia memukul saya. Oke, vloggers dan viewers, youtuber, itu tadi tips and triknya kalau kamu mau kerja di perbankan. Kamu tentuin dulu passion kamu setelah lulus kuliah kamu mau kerja mana. Kalau kamu mau kerja di perbankan, kamu fokus cari terus dapat sampai kamu bisa bekerja di bank impian kamu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Kalau kamu mau komentar silahkan klik di komentar, nanti akan saya jawab. Terus kalau kamu mau minta topik apa yang dibahas silahkan klik juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Oke, dadah, salam dari Jen Fyodora. See you.